Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mufidah dengan NIM 18 22 31 041 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan mengerjakan sebuah soal dari 10 soal yang ada. Nah, itu tuh kayak ada bilang random gitu kan. Nah, saya akan eh, memilih salah satu bilangan dari soal-soal ini. Nah, itu saya akan minta bantuan dari ChatGPT untuk memilihkan bilangan randomnya supaya memang benar-benar random seperti itu. Nah, jadi berikut langsung saja ya, saya akan mengerjakan soal ini dengan melakukan pengkodingan dengan kode Python, dan yang kedua itu ada dengan menggunakan perumusan. Tapi yang perumusan ini saya hanya memberikan rumusnya saja yang akan menghasilkan sebuah hasil numerik seperti itu. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan apa sih pentingnya, uh, apa sih yang dimaksud dari apa sih rumus yang ada gitu. Saya akan menjelaskan itu dan kode Python-nya juga. Mungkin bisa langsung saja saya akan menunjukkan hasil eh, hasil saya dalam mengprot. Nah, ini adalah permintaan saya untuk memilihkan bilangan random dari 1 sampai 10 dengan tema atau materi yang ada seperti ini. Dan dari ChatGPT memberikan bilangan acaknya yaitu 4. Nomor 4 dengan materi yaitu pendinginan kopi. Dimana soal pendinginan kopi itu adalah ini yang telah diberikan oleh Bapak Sugianto, yaitu amati secangkir kopi panas pada suhu awal yaitu 80 derajat Celcius, mendinginin di ruang bersuhu 25 derajat Celcius. Gunakan hukum pendingin Newton dan metode Euler untuk menghitung suhu kopi setiap detik selama 300 detik dengan konstanta pendinginan yaitu 0,01 per second. Nah, jelaskan kita dari kami juga dijelaskan untuk rumus numerik dan plot suhunya. Gitu. Oke. Nah, untuk dari ChatGPT sendiri membantu saya untuk menjawabnya yaitu dengan rumus hukum pendinginan Newton itu adalah dt per dt besar ya dibagi dengan dt sama dengan min k dikalikan dengan t min t lingkungan. Nah, dengan t besar itu adalah suhu kopi yang berubah terhadap waktu. Nah, untuk T lingkungan adalah 25 derajat Celcius dan K-nya adalah 0,01 per second. Nah, dengan metode Euler itu ada T yang plus 1 sama dengan Tn plus delta T dikalikan dengan perubahan waktu. Nah, untuk para perubahan suhu salah, mohon maaf. Untuk parameter yang diberikan untuk suhu awal kopi itu T0 sama dengan 80 derajat Celcius dan suhu ruangan pada suhu atau suhu lingkungan ya sama dengan 25 derajat Celcius dan konstanta pendinginannya yaitu 0,01 per second. Untuk waktu totalnya yaitu 300 detik serta interval waktunya atau delta T-nya yaitu 1 detik. Nah, berikut kode Python yang diberikan. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan itu, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan rumus yang ada. Nah, kalau dalam makna fisik hukum pendinginan Newton itu laju pendinginan suatu benda itu sebentar. Oke. Laju pendinginan suatu benda itu sebanding dengan selisih suhu antara benda tersebut dan suhu lingkungan. Nah, jadi semakin panas kopi dibanding suhu ruangan, maka semakin cepat ia akan mendingin gitu. Nah, ketika suhu kopi mulai mendekati suhu lingkungan, laju pendinginan akan melambat. Nah, jadi untuk rumus matematisnya itu seperti ini. Dt besar per dt itu adalah perubahan suhu ya, perubahan suhu yang terjadi itu memang sebanding dengan besar suhu delta suhu pendingin seperti itu. Nah, mungkin itu ya untuk penjelasannya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus untuk angka-angkanya, nanti akan mendapatkan hasil. Nah, untuk sebentar. Oke. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode Python-nya. Saya sudah memasukkannya ke dalam Google Colab ya.
Nah, untuk import NumPy as NumPy itu adalah mengimpor NumPy untuk perhitungan numeriknya. Jadi gunanya kita mengimport NumPy menjadi NP itu supaya kita tuh awalnya kita mengimport NumPy kan gunanya untuk perhitungan numeriknya. Nah, untuk mempersingkat jadi kita menjadikan NP seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah import NumPy, import matplotlib dot pyplot as plt gitu. Itu kan itu menjadi plt supaya mempermudah aja. Nah, gunanya mengimpor matplotlib untuk membuat grafik seperti itu kan, tujuan kita outputnya ini adalah membuat grafik, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu dengan parameter awal yaitu T0 yaitu sama dengan 80 derajat Celcius ya, seperti yang diketahui tadi. Nah, yang kedua itu adalah TNV atau suhu lingkungan yang ada di dalam ruangan, yaitu suhu itu dalam kondisi derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya adalah K yaitu sama dengan 0,01, di mana itu adalah konstanta pendinginan dalam suatu satuan per detik ya. Selanjutnya adalah DT atau sama dengan 1 yaitu langkah waktu dalam detik. Yang selanjutnya adalah T maksimum atau 300 yaitu waktu total yang diberikan dalam simulasi ini seperti itu. Selanjutnya ada inisialisasi waktu dan suhu, dimana kita akan memasukkan T sama dengan NPR range yaitu 0, T max plus DT. Nah, itu adalah array waktu dari 0 sampai 300 detik. Oke. Nah, untuk T besar yaitu NP zeros, kita akan memasukkan ini itu array kosong untuk menyimpan suhu kopi. Jadi nanti hasil dari suhu kopi itu akan disimpan di dalam T besar itu. Seperti itu. Untuk T kurung 0 itu yaitu sama dengan T0 yaitu itu adalah mengatur suhu awal pada indeks pertama. Jadi pada indeks pertama nanti yang akan dimasukkan ke dalam T ini yang di nomor 13 ini itu akan dikurangi dulu oleh T0 atau ya atau suhu pertama seperti itu. Selanjutnya yaitu metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial sesuai yang diinginkan seperti yang di soal ya. Menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya, maka kita akan memasukkan for i in range yaitu dt besar dikalikan dt sama dengan min k dikalikan dengan itu. Ya, itu adalah hitung laju perubahan suhu saat ini. Itu rumus yang ada yang seperti yang di numerik itu ya. Nah, jika kita dimasukkan ke dalam kode Python, maka rumus akan menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah update suhu menggunakan metode Euler. Seperti itu. Itu adalah persamaan kedua yang ada di ChatGPT tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk plot yang selanjutnya adalah plot hasilnya. Nah, kita tinggal memasukkan yaitu PLT plot yaitu T besar dengan label itu suhu kopi. Dan ya ini semua adalah plot hasilnya. Bagaimana cara kita supaya mengisi grafik itu dengan kalimat-kalimat yang ada gitu. Jadi, nah ini kan outputnya. Nah, simulasi pendinginan kopi ini itu tuh dimasukkan dari PLT title itu untuk mengisi judulnya seperti itu. Nah, ini adalah suhu kopi untuk warna biru, ini adalah suhu lingkungan untuk yang seperti ini warna merah. Ini adalah dari PLT Xline. Jadi gunanya yaitu ini PLT Xline itu adalah memberikan apa ya, kayak garis ini untuk garis warna ini, garis ini untuk uh, dengan color red untuk suhu kopi seperti itu. Seperti ini kan yang dikatakan color red untuk dan lain style seperti ini ya, itu adalah label suhu lingkungan seperti itu. Jadi itu tuh dijelaskan. Nah, selanjutnya sudah, ini adalah output dari hasil soal yang diminta. Mungkin itu saja ya, hasil grafiknya ini sangat indah ya, membuat seperti ini. Oke, kita kembali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti saya juga akan membuat wordnya dalam ya dalam bentuk word dengan isinya adalah seperti jurnal seperti atau laporan. Mungkin itu saja dari saya. Jika masih belum paham, mohon maaf, dan mungkin saya hanya bisa memberikan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.